Baik, materi kita kali ini adalah tentang studi kasus bisnis digital. Rekan-rekan, ini adalah real fakta yang terjadi di musim pandemi saat sekarang ya. Jadi saya kepingin rekan-rekan belajar satu dengan metode kelas terbalik atau flipped classroom. Yang kedua, saya ingin rekan-rekan menjelaskan gagasan atau upaya apa yang bisa dilakukan untuk menolong dari kasus yang ada saat sekarang. Yang ketiga, Anda juga nanti bisa mengajar ya. Jadi mengajar dari kasus-kasus yang ada. Yang keempat, Anda belajar berdasarkan masalah. Nanti setelah berdasarkan masalah, Anda eksperimen dari pemikiran sendiri. Nanti setelah terjadi eksperimen, Anda juga akan memikirkan pemikiran desain seperti itu ya. Nah, rekan-rekan, kemarin saya habis rapat dengan Zoom meeting dengan konsultan di Singapura terkait Smart City di Jogja. Ini beliau menggarisbawahi ini yang ada di slide di depan, ini adalah skill-skill yang dibutuhkan di abad 21 ya. Intinya apa? Jadi kalau kita lihat sekarang kurikulum-kurikulum yang ada harus bisa mengadaptasi dari abad 21, termasuk sekolah-sekolah di Singapura. Ini sengaja saya crop karena saya kemarin habis Zoom meeting dengan orang Singapura. Yang pertama adalah saya nggak akan menerapkan dari mata pembelajaran inti ya. Jadi saya akan mengedepankan rekan-rekan satu ke keterampilan belajar. Yang pertama adalah pemikiran kritis yang berdasarkan pemecahan masalah. Yang kedua adalah kreativitas. Yang ketiga adalah komunikasi. Yang keempat, ini yang saya bilang kolaborasi. Ini saya bilang di masa sekarang adalah collaboration is new competition. Artinya di samping keterampilan belajar rekan-rekan harus juga dilengkapi dengan keterampilan literasi. Literasi di sini adalah kemampuan rekan-rekan untuk mengakses informasi, media, dan teknologi. Intinya seperti itu. Jadi tolong keterampilan wajib abad 21 ini ya yang dipresented oleh Temasek Foundation yang terkait dengan yang saya bilang tadi college yang kemarin tuh kursus-kursus yang mengadopsi dari kurikulum perkuliahan itu juga sama. Jadi keterampilan literasi harus ditingkatkan. Nah, saya punya kasus nih ya. Kesulitan jual karena corona ya, seperti itu. Selalu yang jadi masalah tuh corona. Petani pilih bagi-bagi hasil panen ke warga. Secara hitung-hitungan matematis mereka rugi besar. Ya. Apa yang terjadi? Karena kalau berkaitan dengan tanaman sayur adalah tanaman yang mudah busuk. Ya. Seperti itu. Nah, sayur ini terpaksa saya bagikan ke tetangga karena sulit dijual. Karena di setiap perbatasan akan diperiksa. Apalagi misalnya Anda mengenal di literasi media bahwa virus corona bisa melekat di mana saja. Ya, seperti itu. Apalagi misalnya para petani ini yang jual adalah orang tua. Ya. Orang tua yang notabene sangat rentan terhadap terkena virus corona. Jadi mau nggak mau ini adalah sebuah masalah yang harus kita carikan solusi bersama. Solusi bersama. Ya. Nah, solusi yang paling utama adalah digitalisasi. Ya. Nah, saya mau rekan-rekan melakukan 3 model seperti ini. Jelaskan serangkaian metode problem solving Anda sebagai milenial muda yang peduli terhadap masyarakat dengan metode 1. Gagasan buat menolong para petani. Kalau menolong para petani, contoh misalnya kan, ya
Pak, saya publish di Twitter, saya publish di Facebook, IG, dan sebagainya. Oke, itu that's fine, digitalisasi. Tapi apakah itu realistis dengan kondisi sekarang? Ya, jadi Anda harus menjabarkan. Jadi biasakan kita menjawab segala sesuatu itu pakai literasi ya. Jadi bisa jadi usulnya rekan-rekan di sini adalah bisa menolong para petani atau mungkin orang tua Anda yang sekarang kesulitan, ya, kesulitan. Yang kedua adalah metode pemecahan masalah. Apa yang Anda lakukan? Misalnya dari sisi packaging, dari sisi apa, memperbaiki semuanya dari metode X, dari hulu sampai hilir. Yang ketiga adalah eksperimen. Eksperimen Anda pakai hitung-hitungan matematis. Pak, misalnya taruhlah saya akan mempublish ini di media sosial. Saya berhitung nih, misalnya satu iklan dilihat oleh view, berapa orang yang akan membeli produk Anda. Apa yang Anda tawarkan biar produk itu jadi menarik. Apakah misalnya sayur organik dan sebagainya. Jadi saya butuh rekan-rekan sudah mulai peduli, jangan ibaratnya kita tuh hanya sibuk dengan diri kita sendiri, sibuk dengan main gadget dan sebagainya. Jadi kita sudah mulai peduli terhadap masyarakat sekitar. Bisa jadi apa yang kita makan sekarang adalah hasil dari hasil bumi petani yang dijual sangat-sangat murah lewat tengkulak. Kita harus mensejahterakan para petani. Gimana cara mensejahterakan para petani? Konsepnya adalah digitalisasi. Ya, seperti itu. Nah, ini saya minta rekan-rekan tolong dibuat frame bagaimana menolong para petani. Ya, seperti itu. Oke, itu rekan-rekan. Nanti dari setiap yang rekan-rekan jawab, itu nanti saya buatkan form. Form nanti setelah ini saya share di classroom ya. Saya share di classroom. Nanti Anda jawab berdasarkan form. Ini tugasnya perseorangan. Saya yakin rekan-rekan satu dengan yang lain punya konsep yang berbeda. Ya, berpikirlah seolah-olah Anda mau menolong petani yang sekarang sedang punya masalah. Ya, rekan-rekan. Oke, sampai sini ada yang tanyakan sebelum saya share di classroom formnya. Jadi ini dikerjakan sendiri ya. Ingat, kalau udah berbicara classroom adalah berbicara masalah konsep Anda untuk membantu. Anggap saja ini adalah bisnis keluarga. Ya, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada rekan-rekan, oh ada di chat, coba ya. Kalau berbicara absensi gampang ya. Anda kadang-kadang takut absen. Gampang masalah absensi. Yang penting idenya dulu. Batas waktu sampai jam 5. Ya, 5 atau jam 6 lah nantinya ya, form. Seperti itu. Oke. Rekan-rekan, sekarang saya share code dari presensi ya. Saya share code dari presensi. Silakan Anda absen. Ya, sudah saya link presensi ya. Oke, sekarang saya coba publish di Classroom ya. Di Classroom. Oke,
Hah? Gagal. Bentar. Bisa kok. Buktinya satu orang bisa. L-nya huruf kecil ya. Tolong jangan manual ya. Nah, L-nya huruf kecil. L-nya huruf kecil. Ya, monggo. Ya, silakan dikerjakan di classroom ya. Ya, ada pertanyaan? Ya, elah, kode classroom kan sudah saya kasih kemarin-kemarin, masa. Sudah saya kasih grup. Saya sudah memakai all media ya. Saya nggak akan men-share lagi masalah kode classroom. Berarti Anda nggak pernah memperhatikan mata kuliah saya di grup. Padahal info apapun saya sudah share lewat kalender, Google Calendar, lewat grup, lewat Waskita, lewat apa dan sebagainya. Sudah semuanya. Sekarang Anda mengakses saja. Tolong sekali lagi kita jadi generasi yang harus melek teknologi. Saya nggak mau lagi berbicara masalah kode classroom dan sebagainya. Saya anggap itu sudah ya clear. Itu. Oke, silakan ya dijawab di classroom. Ya. Baik rekan-rekan, kalau sudah monggo silakan Anda bisa live. Saya tunggu sampai jam 5 ya, karena jam 16.00 saya juga kuliah. Dan saya mohon maaf rekan-rekan, kenapa saya ngasih kuliah waktunya fluktuatif ya, karena memang kita terkait dengan kondisi yang sekarang, kita juga harus dinamis ya, seperti itu. Saya sebisa mungkin akan ngasih kuliah itu sesuai schedule yang ada ya, seperti itu. Jadi tolong seperti itu. Dan sekali lagi jawabannya tidak boleh sama. Sekali lagi jawabannya tidak boleh sama kuisnya. Saya kepingin Anda sudah mulai memikirkan masyarakat. Ini bisa jadi menolong para petani. Ini kasus yang saya alami. Ya, saya alami dan saya berusaha dan sebagainya. Oke, itu. Tolonglah para petani di masa yang sekarang. Bisa jadi mereka tidak bisa menyekolahkan anaknya dikarenakan panennya tidak bisa terjual. Seperti itu. Oke, itu rekan-rekan. Karena saya menganggap bahwa petani itu kayak orang tua saya, ya. Itu. Nah. Oke, yang sudah bisa ngakses di classroom, berarti Anda nggak baca. Tolong dibaca di classroom-nya nggak. Apa pernah saya ada info pakai Word atau PDF? Dibaca di classroom-nya. Dibaca di classmate-nya. Biasakan membaca detail. Saya nggak akan pakai itu. Ya, seperti itu. Detail tolong dibaca. Ya, seperti itu. Ingat rekan-rekan, Anda orang IT, masa masalah digital ini nggak melek? Ayo, sekali lagi. Ya, itu. Baik, yang sudah absen dan semuanya boleh live dari Zoom, silakan. Saya akan melihat hasil Anda nantinya. Sampai jam 5 ya. Nanti jam 5 akan saya tutup formnya langsung. Itu. Baik, Pak. Oke, terima kasih rekan-rekan. Berarti hari Rabu sementara kita nggak ada kuliah dulu ya. Karena digantikan dengan hari Senin. Oke, semangat rekan-rekan. Saya juga semangat bagi waktu ya. Dari juga ngisi kuliah jam 1.20, setengah 3 saya harus pulang.
hujan-hujanan enggak apa-apa, saya harus butuh ngasih ini. Tambah laptop saya rusak, lengkap sudah. Tapi nggak apa-apa. Selama kita masih punya semangat, insya Allah jalan itu terbuka. Ya, terima kasih. Sehat selalu. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.